Akhirnya Pilpres 2024 selesai juga setelah keluarnya hasil sidang putusan MK soal PHPU. Loh, bukannya 3 hari setelah Pilpres udah kelihatan hasilnya? Itu kalau hasilnya bisa diterima. Tapi kalian tahu nggak sih apa aja poin penting yang ada di sidang putusan MK kemarin? Nah ini dia, katanya pertama, semua gugatan ditolak. Kalau kalian nonton sidangnya dari awal sampai akhir, akan sering mendengar kalimat-kalimat yang dinilai tidak cukup kuat, tidak berlandaskan hukum. Semua itu dijelaskan di poin 3.23 dan 3.24. Disebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dan dalil-dalil lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Maka amar putusan menetapkan menolak eksepsi pemohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sebenarnya Caimin tuh udah pernah bilang kalau dia nggak kaget dengan hasil putusan sidang ini. Kenapa ya dia nggak kaget? Apa karena dia udah tahu atau gimana? Langsung aja kita denger apa kata Caimin. Tentunya tidak mengejutkan. Putusan hari ini mengkonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita tercinta. Poin kedua, semua pasangan calon pemohon hadir. Nah, di sidang gugatan Pilpres kali ini memang berbeda dengan sidang gugatan Pilpres sebelumnya karena pihak pemohon dan juga termohon hadir. Mulai dari Anies, Caimin, Ganjar, Mahfud, Hasyim Asyari ketua KPU sebagai pihak termohon juga hadir. Tapi sayangnya dari pihak terkait yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka tidak dapat hadir dan hanya bisa diwakilkan oleh tim pembelanya. Ketiga, adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Menurut pengumuman resmi dari MK, dari total 8 hakim yang hadir pada sidang tersebut, 3 diantaranya menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Meski begitu, keputusan mayoritas tetap melakukan penolakan terhadap sengketa tersebut. Sebagaimana Pak Mahfud juga berkomentar nih mengenai hal ini, bahwasannya sepanjang sejarah MK itu nggak pernah ada yang namanya dissenting opinion. Lengkapnya gimana? Langsung aja kita dengar Pak Mahfud. Soal dissenting opinion, ini menarik. Sepanjang sejarah MK, kalau menyangkut pemilu itu tidak pernah ada dissenting opinion. Saya ngikuti MK sudah awal, sampai sekarang tidak ada dissenting opinion di dalam pemilu karena kode etik hakim itu sebenarnya kalau menyangkut jabatan jangan sampai ada dissenting opinion biar kelihatan kompak biar tidak ada terjadi masalah. Sebab itu Anda lihat aja ya pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 tidak pernah ada dissenting opinion. Semua hakim suaranya sah. Kalau ada yang tidak setuju itu dikompakkan. Poin keempat, sidang berlangsung sangat cepat. Karena kita ketahui bahwa sidang putusan ini hanya berlangsung kurang lebih 6 jam 14 menit lah. Dibandingkan dengan 2019 lalu, sidangnya itu memakan waktu hampir 9 jam. Wah, dari 6 jam ke 9 jam. 6 jam aja udah lama, lebih 9 jam ya. Ngantuk nggak ya? Nah itu dia, udah pada tahu kan poin-poin penting yang ada di sidang putusan MK 2024. Kalau gitu kami ucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka atas terpilihnya menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Selamat menjalankan amanat konstitusi.